Arab Saudi telah menghijau. Gurun pasir yang gersang saat ini sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman, kebun-kebun, dan bangunan-bangunan. Apakah hal ini termasuk tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Islam meyakini datangnya hari kiamat meski hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu kapan waktu pastinya. Namun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan sejumlah tanda-tanda dekatnya kiamat. Salah satunya, tanah Arab menghijau atau kembali subur. Menghijaunya tanah Arab sebagai tanda kiamat ini dikatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hari kiamat tidak berlaku sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis serupa dengan redaksi yang lebih panjang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, hingga seorang laki-laki pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, tetapi dia tidak mendapatkan seorang pun yang bersedia menerima zakatnya itu, dan sehingga tanah Arab menjadi subur makmur kembali dengan padang-padang rumput dan sungai. Hadis-hadis tersebut termuat dalam kitab Sahih Muslim dan kitab kumpulan hadis Mishkat al-Mashhabi, serta dinukil para ulama dalam kitab tentang kiamat. Umar Sulaiman Abdullah al-Ashqar turut menukilnya dalam Al-Madkhal ila Dirasah al-Aqidah al-Islamiyah dan diterjemahkan oleh Muhammad Misbah. Ulama ahli hadis dan sejarawan Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim yang diterjemahkan Ali Nurdin juga menyampaikan hadis serupa dari Sufyan As-Sauri, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siang dan malam tidak akan hilang sampai tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai, sehingga sungai Efrat mengeluarkan gunung emas dan orang-orang berperang karenanya. Setiap 100 orang tewas 99 orang dan 1 orang selamat. Menurut penjelasan dalam Ashratus Sa'ah karya Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil sebagaimana diterjemahkan oleh Athaillah Umar, hadis menghijaunya tanah Arab dan dipenuhi sungai-sungai sebagai salah satu tanda kiamat tersebut menunjukkan bahwa dulu tanah Arab adalah daerah yang membentang luas dan memiliki banyak sungai. Keadaan ini akan kembali ketika kiamat sudah dekat. Tanah Arab berada dalam kondisi tandus dan gersang pada era Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada masa itu, tanah Arab yang dikenal dengan Jazirah Arab adalah tanah yang gersang, tidak ada pohon, kebun maupun tanaman. Air dan tempat berteduh juga tak dijumpai di sana.
Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Tanah Arab masih tandus pada era Nabi Muhammad SAW, tepatnya saat Perang Tabuk. Hal ini diceritakan dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui Mu'az bin Jabal. Imam Muslim menyampaikan hadis ini dengan redaksi yang cukup panjang dan pada akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Mu'az, jikalau umur kamu panjang, barangkali kamu akan melihat tempat ini dipenuhi kebun-kebun dan bangunan-bangunan." Hadis riwayat Muslim. Belum lama ini dunia dihebohkan dengan sejumlah fenomena yang terjadi di Arab Saudi, mulai dari tanahnya yang hijau hingga mega proyek The Mukab. Mengetahui kejadian ini, masyarakat banyak yang mengaitkannya dengan tanda-tanda kiamat. Dalam Islam, tanda menjelang hari akhir disebutkan dan dijelaskan oleh Nabi SAW melalui sabdanya. Diketahui terdapat banyak isyarat perihal kiamat kecil dan kiamat besar. Untuk contoh-contoh tanda kiamat, Abdul Al-Wahhab Abdul Al-Salam Tawila dalam bukunya mengungkap berita besar dalam kitab suci seperti kiamat sugro atau terjadi jauh sebelum kiamat atau tanda yang sering terjadi, yaitu di mana manusia marak mengonsumsi minuman keras, penyalahgunaan amanah dan tercabutnya ilmu agama. Sementara tanda kiamat kubro, yaitu mendekati kiamat dan belum pernah terjadi, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, hingga keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Lalu, bagaimana dengan fenomena yang terjadi di Arab Saudi belakangan ini? Apakah hal ini juga termasuk tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fenomena Arab Saudi yang disebut tanda kiamat. 1. Pegunungan yang ditumbuhi tanaman. Pada awal Januari 2023, pemerintah kota Makkah mengunggah video yang menunjukkan pemandangan pegunungan Arab Saudi. Terlihat kawasan itu ditumbuhi rumput dan ilalang hijau dan subur. Pegunungan diselimuti tumbuhan hijau setelah hujan belakangan ini. Media Haramain Syarifain melaporkan alasan menghijaunya pegunungan lantaran hujan lebat yang mengguyur kawasan Mekah beberapa pekan belakangan. Derasnya hujan juga membuat Kementerian Pendidikan Arab Saudi menghentikan program sekolah tatap muka selama beberapa kali. Namun, pemandangan hijau di Mekah ini dikaitkan oleh masyarakat dengan tanda akhir zaman. Salah satu tanda kiamat, tanah Arab menghijau lagi. Semoga Allah mengampuni kita. 2. Perebutan tahta kekuasaan. Arab Saudi juga diterpa isu kudeta hingga perebutan kekuasaan, terlebih sejak Muhammad bin Salman naik tahta menjadi putra mahkota menggantikan sepupunya Muhammad bin Nayef. 3. Mega proyek The Mukab. Pada pertengahan Februari lalu, MBS mengesahkan proyek ambisiusnya, yakni New Murabba, yang digadang-gadang sebagai kota modern berkonsep futuristik. Berlokasi di barat laut Riyadh, dan pembangunan ini direncanakan akan rampung pada tahun 2030 mendatang. Kelak di tengah kawasan itu akan didirikan The Mukab,
Gedung raksasa berbentuk kubus yang disebut mirip Ka'bah. Bangunan ini dirancang dengan tinggi 400 meter, lebar 400 meter, dan panjang 400 meter. Zemukab nantinya akan memuat sebuah menara di atas landasan spiral. Bangunan yang menampilkan luas lantai 2 juta meter persegi ini akan menjadi tujuan perhotelan premium, serta termasuk atraksi retail, budaya, dan wisata. Di dalamnya pula akan ada unit perumahan dan hotel, ruang komersial, dan fasilitas rekreasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang yang menanyakan waktu terjadinya kiamat, "Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tanda kiamat, antara lain ketika penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan rumah." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas berujar, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud dengan penggembala kambing? Orang yang tak beralas kaki lagi miskin itu?" Beliau menjawab, "Yaitu dari kalangan Arab." Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Ahmad dan Muhammad Syakir. Abdul Al-Wahhab Abdul Al-Salam Tawilah dalam bukunya mengemukakan, orang yang tidak memakai alas kaki, orang yang tidak memiliki pakaian, dan penggembala kambing, merekalah orang yang paling fakir. Tetapi kemudian mereka saling menyombongkan diri dengan mendirikan gedung mewah hingga mempercantiknya, yang padahal sebelumnya mereka hidup di tenda kumuh, menggembala kambing, serta tidak beralas kaki karena kemiskinan yang dialami mereka. Tambahnya, hal itu terjadi dan terus berlangsung karena orang-orang Arab terus dikaruniai kekayaan dunia, sehingga mereka terus menambah lantai rumah lebih dari 30 lantai. Realitas ini adalah hal yang kita saksikan sekarang ini, sementara orang dahulu belum menyaksikannya. Jelas Abdullah Al-Wahhab Abdul Al-Salam Tawilah. 4. Turunnya salju. Awal tahun 2022, warga Arab Saudi dikejutkan dengan turunnya salju di kawasan Tabuk. Pada Minggu 2 Januari 2022, salju juga turun di Jabal Al-Laus dan pegunungan Ad-Dor dan Al-Qan. Salju juga pernah menyelimuti bagian kota utara kerajaan Arab Saudi pada tahun 2018. Selain Arab Saudi, salju juga pernah turun di wilayah Palestina, Suriah, dan bagian negara lain di Timur Tengah pada Desember 2016. Sejumlah padang pasir, apa yang disebutkan dalam hadis, kini terjadi. Arab dengan gurun yang gersang mulai berubah menjadi lahan hijau. Apakah karena hujan salju atau karena yang lainnya? Wallahu alam. Terlepas dari itu, menghijaunya tanah Arab merupakan salah satu dari sekian tanda kiamat. Huzaifah bin Usaid mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda-tandanya. 1. Terbitnya matahari dari barat. 2. Asap. 3. Binatang melata. 4. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. 5. Keluarnya Dajjal. 6. Munculnya Isa bin Maryam. 7. 3 gerhana di barat. 8. Gerhana di timur. 9. Gerhana di Jazirah Arab. 10. Api yang keluar dari dasar Aden yang menggiring manusia atau mengumpulkan manusia dan bersama mereka di mana saja berada." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Beberapa tanda kiamat lain yang mungkin saat ini sudah terjadi adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siap tidak siap, kiamat pasti akan terjadi. Mari kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijauhkan dari fitnah Dajjal dan
Semoga pada akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.